Hai guys. Hai, perkenalkan nama saya Enia Profesor Ginting, NIM 180907127. Dan perkenalkan juga rekan Saya Natria R.A. Purba, NIM 180907063. Jadi, di video kali ini kami bakal jelasin tentang analisis kebangkrutan perusahaan Batavia Air. Jangan lewatkan dari awal sampai akhir ya. Halo teman-teman, di sini aku bakalan jelasin ke kalian sedikit tentang sejarah Batavia Air. Mungkin beberapa dari kita udah nggak asing lagi ya tentang Batavia Air. Batavia Air atau memiliki nama resmi PT Metro Batavia yang merupakan maskapai penerbangan Indonesia. Batavia Air sendiri telah memulai bisnisnya di Indonesia lebih dari 20 tahun. Dimulai dari usaha travel agent dan tumbuh menjadi usaha charter angkutan udara. Batavia Air berdiri pada tahun 2001 dan kemudian pada tahun 2002 Batavia Air mendapatkan sertifikasi sebagai operator penerbangan. Nah, prestasi Batavia Air bisa dibilang gemilang. Pada tahun 2009, Batavia Air masuk kategori 1, aspek keselamatan penerbangan. Kategori tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menilai tingkat keselamatan penerbangan suatu maskapai. Batavia Air juga memiliki Aeroflyer Institute atau AFI, yaitu suatu sekolah pelatihan penerbangan. Batavia Air ini adalah keluarga Yudiawan Tansari, pengusaha asal Pontianak, Kalimantan Barat. Ia telah mengoperasikan lebih dari 170 penerbangan setiap harinya dan melayani 42 kota tujuan di seluruh Indonesia. Batavia Air juga telah menempuh rute penerbangan internasional antara lain Guangzhou, Cina, Kuching, Malaysia, Singapura, Dili, Timur Leste, Riyadh, dan Jeddah, Saudi Arabia. Batavia Air ini memiliki 36 armada pesawat yang terdiri dari Boeing 737-300, Boeing 737-400, Airbus A319, Airbus A320, dan Airbus A330. Adanya pasaran yang jelas didukung oleh minimnya kecelakaan atau zero accident membuat Batavia Air menjadi pusat perhatian dan perebutan penerbangan raksasa, seperti AirAsia. Pada Juli 2012, AirAsia mengumumkan rencananya mengakuisisi 100% saham Batavia Air. AirAsia juga menyiapkan dana hingga 80 juta US dollar secara tunai. Sayangnya, risiko bisnis dianggap terlampau tinggi, membuat AirAsia mengurungkan niatannya. Riset OSK Research menunjukkan Batavia Air terlilit tumpukan utang dan hanya memiliki margin bersih sebesar 0,8% pada 2011. Riset juga menunjukkan bahwa perusahaan keluarga ini tidak dikelola secara benar. Pesawat yang dimiliki Batavia Air rata-rata sudah berumur 15-20 tahun. Pesawat tua hanya akan menyedot bahan bakar cukup besar dengan biaya perawatan yang tinggi. Akhirnya, AirAsia tidak jadi mengakuisisi Batavia Air. Pada tanggal 30 Januari, dengan putusan nomor 77 mengenai pilot, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT Metro Batavia dinyatakan tak beroperasi lagi. Jadi sebenarnya akhir tragis dari nasib Batavia ini dimulai ketika perusahaan pembiayaan internasional Les Finance Corporation mengajukan gugatan bernilai 4,68 juta US dollar pada tanggal 13 Desember 2012 dan tak kunjung membayar. ILFC pun melayangkan somasi ataupun peringatan kepada PT Batavia Air. Gugatan bermula dari perjanjian ILFC dan Batavia yang bersepakat untuk terikat perjanjian sewa atas pesawat berbadan besar jenis Airbus A330-202 dengan nomor seri pabrikan 205. Pesawat tersebut juga disewakan bersama dua mesin General Electric CFG 80 EIA 4 untuk jangka waktu 6 tahun.
Namun sejak dilakukan perjanjian sewa hingga tanggal jatuh tempo 13 Desember 2012, Batavia Air dituding tidak pernah sekalipun membayar cicilan. Jumlah utang yang belum dibayar tersebut terdiri dari uang sewa sebesar 2,2 juta US dollar, biaya tambahan atas cadangan mesin sebesar 2,3 juta US dollar, dan biaya bunga sebesar 159.231 US dollar. Upaya tersebut bak gayung yang tak bersambut. Batavia Air tetap tak memenuhi kewajibannya membayar utang. Perusahaan mengaku tak bisa membayar utang setelah menyewa pesawat Airbus yang digunakan untuk mengikuti tender angkutan haji. Keputusan pilot tak sepenuhnya membuat kisah Batavia Air berakhir. Kuasa hukum PT Metro Batavia atau Batavia Air, Odi Hudianto, dalam sebuah kesempatan mengungkapkan bahwa indikasi terjadinya tindak pidana penjualan aset milik Batavia Air senilai 40 miliar rupiah. Penjualan itu terjadi 3 hari sebelum Batavia Air benar-benar dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan oknum manajemen. Padahal, uang penjualan aset tersebut bisa digunakan untuk menanggung pembayaran gaji seluruh karyawan yang masih tertunggak. Sementara tim kurator pilot PT Metro Batavia mengungkapkan, total utang maskapai penerbangan Batavia Air ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah. Hal ini tercatat hingga 1 Maret 2013. Ketua tim kurator, Turman M. Pangabean, juga mengungkapkan ini teman-teman. Ia mengatakan bahwa jumlah utang PT Batavia Air itu berasal dari pinjaman komponen sebesar 1,47 triliun, utang kreditur partis berjumlah 466,6 miliar, utang komponen khusus agen berjumlah 84,5 miliar, dan utang kreditur istimewa berjumlah 519,6 miliar. Angka kenaikan utang itu terjadi karena adanya pajak tunggakan dari pihak Batavia Air yang mencapai 313 miliar hingga akhir 2010. Semula utang pajak perusahaan hanya sebesar 4 miliar. Namun seiring berjalan waktu, tunggakan pajak perusahaan membengkak hingga 43 miliar dan posisi terakhir mencapai 359 miliar. Pada akhirnya, Batavia Air dinyatakan pilot dan hal ini dapat dijadikan pelajaran untuk perusahaan ke depannya.